Al-Quran dikatakan bahwa inad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Itu inad dina indallahil Islam. Dan itu semakin semakin membuat saya semakin fanatik. Jadi semakin tinggi saya mengenyam tentang keislaman ini di SMA, semakin kuat iman saya, semakin kokoh ya, dan semakin fanatik. Nah, disitulah mulai ada sikap-sikap fanatik yang ada dalam pikiran saya. Sudah mengerti bahwa kita sepertinya berteman sama orang Kristen itu ada suatu kejijian, kebencian gitu kan. Kristen, karena kita berpikir bahwa orang Kristen itu kafir itu loh. Mereka mempertuhankan manusia loh. Manusia kok disembah gitu kan, manusia kok dijadikan Tuhan gitu kan. Sementara kita kan nggak seperti itu, kita percaya kepada Allah. Kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang bapak muslim asal Tuban, Jawa Timur. Dia dari keluarga yang sangat fanatik, menganggap orang Kristen kafir, bahwa hanya agama Islam lah yang paling benar. Tidak boleh berteman dengan orang Kristen, haram, menjijikkan, dan lain-lain sebagainya. Tapi tak disangka, saudara-saudara, bahwa seiring berjalannya waktu, bapak ini dijamah oleh Tuhan Yesus dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saat ini menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Untuk lebih lengkapnya kita saksikan bersama berikut ini. Nama saya jadi Marojan Sugiarto Manurung. Nama asli saya adalah Sugiarto. Jadi pemberian orang tua yang melahirkan saya. Jadi saya menghargai beliau yang telah boleh mengandung saya selama 9 bulan sehingga saya lahir ya dikasih nama Sugiarto. Itulah nama asli saya. Saya lahir khususnya di Kota Tuban, Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Tuban, Desa Perunggahan Kulon Kelampok. Ya. Jadi kalau orang Jawa Timur mungkin pasti tahu daerah Tuban. Tuban itu daerah wali. Ada wali Sunan Bonang, ada Sunan Kalijaga, ada banyak. Jadi di Tuban itu ceritanya itu pertemuan para wali di sana. Maka di sana ada kuburan Sunan Bonang di sana di Tuban. Oke. Saya akan mengawali bagaimana kesaksian hidup saya sehingga saya percaya kepada Yesus Kristus. Sebenarnya saya tidak pernah membayangkan ya, dan tidak pernah berpikir sedikit pun untuk saya bisa percaya Yesus dan mengenal Yesus itu Tuhan. Karena saya dilahirkan di keluarga yang artinya keluarga besar Muslim yang fanatik ya, apalagi di Kota Tuban ya. Di Kota Tuban itu ya tadi saya ceritakan dari awal yaitu kota Sunan gitu. Jadi, saya tidak pernah terbesit sedikit pun untuk saya beralih ke Kristen, apalagi mengenal Yesus, karena saya tidak tahu nama Yesus itu siapa, nggak begitu kenal, nggak begitu tahu. Jadi ya tidak ada sedikit pun untuk bisa percaya Yesus. Tetapi berjalannya waktu, ya 6 tahun saya sekolah di SD Perunggahan Kulon, ya, semasa kecil ya biasa sebagai seorang Muslim, keluarga Muslim yang taat ya, kita kecil-kecil sudah belajar mengaji ya, alif ba ta sa jim ha ho dal dar ro ya sin swin sot do to do ain goin fa ko lam laif ambia ya, itulah yang kita belajar dari kecil, hafalan tulisan Arab gitu ya. Jadi ada baca-bacaan ya, alif fathah a gitu kan, alif jerebi, alif besetku, jadi A, I, U gitu. Itu dipelajari waktu kecil, belajar ngaji. Ya, ya dengan harap memang ketakwaan kita, keimanan kita kepada Islam itu kuat gitu. Mengimani ajaran Islam gitu. Dan setelah saya lulus kelas 6 SD Perunggahan Kulon, waktu itu ya 6 tahun untuk melanjut ke jenjang ke tingkat SMP. Gitu. Tingkat SMP. Singkat cerita ya SMP kita pengen masuk negeri lah pastinya ya. Negeri itu harapan semua anak-anak. Kalau swasta kan pasti ya waktu itu ya keberadaan orang tua mungkin masih belum memungkinkan untuk sekolah swasta seperti sekarang ini. Begitu banyak sekolah-sekolah swasta yang bayarannya mahal-mahal gitu. Nah
di lulus SD itu saya masuk di SMP Sanawiyah Negeri Tuban, MTS Madrasah Sanawiyah Negeri Tuban. Itu selama 3 tahun saya masuk SMP Negeri Tuban, makin memperdalam ya, memperdalam tentang keislaman, tentang syariat Islam gitu. Tapi waktu SD, SMP sih belum mengerti tentang keberagaman agama, tentang fanatisme apa gitu. Tapi yang jelas tetap bahwa di dalam ajaran-ajaran keislaman itu diterapkan sikap fanatisme bahwa Islam itulah yang paling benar gitu. Jadi sudah ada dengar bahwa Kristen itu uh, agama orang kafir gitu. Tapi nggak sejauh saya mengerti kafir itu seperti apa gitu, belum ngerti. Nah, setelah saya setelah sekolah saya sanawiyah, saya itu belajar tentang ilmu syariat Islam segala macam. Nah, waktu di sanawiyah itu saya ingat benar ajaran daripada guru syariat saya ya, itu mengatakan bahwa eh, kita haram hukumnya untuk masuk ke gereja atau ke gerbangnya pun megang gerbang gereja itu hukumnya haram. Nah, itu sudah mulai diterapkan sikap-sikap fanatisme yang membenarkan agama Islam, dan selain bukan Islam itu tidak benar gitu. Bahkan orang di luar Islam itu kafir, itu seperti orang Kristen itu, dan memang acuannya kepada Kristen gitu. Bukan ke agama lain, hanya Kristen saja yang dinilai bahwa mereka itu kafir. Nah, selama 3 tahun itu saya mengenyam bangku Madrasah Sanawiyah Negeri Tuban. Saya berkiprah di SMP itu. Saya ikut lomba baca puisi tentang Al-Quran, ya, menerjemahkan Al-Quran itu dibacakan puisi. Kebetulan saya dapat juara 1 waktu itu. Itu terjemahan dari surat Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Saya dapat juara 1. Saya masih ingat saya dapat piagam sama satu buku, satu Alkitab, yaitu Al-Quran. Saya dapat ada seperti itu. Ya, tentu saya bangga gitu, sebagai seorang pelajar, seorang muslim yang punya predikat, ya, yang punya istilahnya ya, punya prestasi gitu. Dan tidak sekedar itu, saya lomba ngarang-ngarang puisi dapat juara gitu. Oke, setelah singkat cerita, setelah lulus dari SMP untuk melanjutkan ke jenjang tingkat SMA, nah, saya lebih condong ke melanjutkan, yaitu sekolah saya di Sanawiyah. Jadi kelanjutan daripada Sanawiyah harus ke Madrasah Aliyah, ke tingkat lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi, untuk bisa memahami tentang keislaman yang benar-benar utuh, sempurna, semakin kuat gitu kan. Udah, saya akhirnya mendaftarkan ke tingkat lebih tinggi lagi, yaitu Madrasah Aliyah Negeri Tuban. Ya. Kebetulan memang kepala sekolah itu masih keluarga saya, keluarga bapaknya, masih ada, kalau orang Jawa bilang bateh, masih bateh IDW. Ya, gitu. Nah, kemudian saya sekolah di sana, masuk di Madrasah Aliyah Negeri Tuban. Nah, itu. Jadi setelah saya masuk di Madrasah Aliyah Negeri Tuban, udah semakin dalam, semakin tahu tentang keislaman, semakin kuat, semakin kokoh, semakin ya bahwa Islam yang paling benar. Maka ada satu kalimat Al-Quran dikatakan bahwa inad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Itu inad dina indallahil Islam. Dan itu semakin membuat saya semakin fanatik. Jadi semakin tinggi saya mengenyam tentang keislaman ini di SMA, semakin kuat iman saya, semakin kokoh ya, dan semakin fanatik. Nah, disitulah mulai ada sikap-sikap fanatik yang ada dalam pikiran saya. Sudah mengerti bahwa kita sepertinya berteman sama orang Kristen itu ada suatu kejijian, kebencian gitu kan. Kristen, karena kita berpikir bahwa orang Kristen itu kafir itu loh. Mereka mempertuhankan manusia loh. Manusia kalau disembah gitu kan.
manusia kok ini dijadikan Tuhan gitu kan. Sementara kita kan nggak seperti itu, kita percaya kepada Allah yang Maha Esa. Allah itu satu gitu. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Nah, di tingkat bangku madrasah negeri Tuban ya saya ya semakin lebih banyak semakin tahu tentang pendalaman tentang Al-Qur'an, semakin tahu syariah gitu kan. Dan semakin istilahnya punya ilmu lebih tinggi lagi. Dan kebetulan memang waktu saat itu setiap puasa ya, puasa Ramadan gitu kan, itu biasanya kalau habis tarawih itu kan ada tadarusnya. Itu selalu saya yang nggak pulang duluan, saya tinggal di musola, di situ saya tadarus ya, baca-baca Al-Qur'an gitu. Dan itu setiap saya lakukan setiap malam gitu, karena memang basic saya adalah ya basic yang memang mungkin ya basic di mana saya sekolah Islam, jadi saya mungkin harus lebih paham gitu. Malu masa sekolah Islam nggak bisa baca Al-Quran kan gitu kan. Dan disitulah ya, saya belajar sedemikian rupa sehingga ketika ada momen-momen hari Lebaran ya, hari puasa Ramadan, saya selalu stay. Saya habis sholat tarawih saya nggak pulang, selalu tadarus gitu. Nah, ada satu cerita yang lucu di dalam pertemanan atau teman main-main gitu, tetangga. Kebetulan ada salah satu tetangga yang memang dia beragama Kristen Katolik gitu, Kristen Katolik, 2 orang gitu, masih teman-teman sebaya, masih di bawah saya gitu kan. Kebetulan mungkin dia ikut saudaranya, ikut ke gereja gitu. Tapi sebenarnya keluarganya pun Islam sebenarnya, keluarga bapak mamanya pun saya kenal Islam gitu. Cuman mungkin ada salah satu kakaknya ya, jadi Kristen, dia ikut-ikut mungkin. Nah, suatu ketika dia bertanya kepada saya, bertanya tentang Tritunggal gitu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus gitu. Ya saya cuma hanya bisa bacakan tadi surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan gitu. Sementara dia tanya tentang Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Anak Roh Kudus. Nah, kalau di Islam itu ya itu tadi, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid. Jadi Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan gitu kan. Ya, saya tidak ngomong banyak-banyak gitu, saya tidak bilang, oh kamu harus masuk Islam gini, enggak, tapi yang saya bisa bacakan surat Al-Ikhlas itu. Nah, udah berapa lama, kurun berapa waktu gitu, dia ikut juga sholat gitu. Ya. Tapi waktu itu bukan, artinya bukan satu kebanggaan gitu, enggak. Ya, artinya ya, apa yang saya bisa katakan, ya, itulah yang saya katakan buat dia. Gitu. Nah, oke, singkat cerita, akhirnya di tahun 88 ya, saya sekolah di Madrasah Aliyah, tamatan tahun ya 88 ya. Tamat SD tahun 82 ya, 82 ya. 82 SMP baru ke Madrasah Aliyah Negeri Tuban. Okay. Dan di situ saya semakin giat, semakin banyak menimba ilmu di sekolah saya. Dan saya akhirnya tamat di tahun 88 itu. Dan setelah tamat, ya sebenarnya sih saya pengen melanjutkan sekolah lagi, kuliah ke IAIN. Memang ada kerinduan untuk lanjut ke IAIN, lebih dalam lagi. Cuman ya saya tahu ngerti keadaan orang tua waktu itu, zaman dulu ya jarang mungkin orang bisa kuliah. Jadi mungkin orang yang mampu banget gitu, mungkin baru mereka kuliah gitu. Nah kebetulan saya dilahirkan dari keluarga, bapak saya seorang pejuang 45 ya, pensiunan veteran ya, jadi mengharapkan anak-anaknya supaya ini jadi tentara ya. Jadi keluarga saya 9, saya yang nomor 6, saya lahir kembar laki-laki dan perempuan, itu kalau orang Jawa itu namanya dampit, laki-laki perempuan. Jadi 9 bersaudara itu semua tentara. Jadi kalau abang saya kandung yang cowok itu 2 tentara, adik saya kandung yang cowok 2 tentara. Nah saya laki-laki, kemudian kakak saya 2 ya kakak saya 2 cewek, suaminya juga tentara. Gitu. Nah kembaran saya dia sipil.
sama seperti saya, ya saya seorang sipil, seorang ya pekerja biasa, nggak ikatan dinasnya. Tapi keinginan besar untuk saya masuk tentara tuh sangat besar karena memang panggilan orang tua dan abang-abang saya pun tentara semua, bahkan kakak-kakak saya pun suaminya pun atau ipar saya tentara. Nah, sama tahun 88 di Madrasah itu saya daftar cabang angkatan laut di Surabaya. Saya daftar angkatan laut di Surabaya. Eh, tahun berapa waktu itu ya saya gagal. Saya gagal di psikotes. Ya. Kebetulan memang ada abang ipar saya di situ angkatan laut di Surabaya. Waktu itu saya daftar sendiri, nggak ngomong-ngomong, nggak bilang-bilang sama ipar saya. Kayaknya saya ingin coba sendiri. Setelah saya nyoba, ternyata hasilnya saya tidak masuk. Setelah tidak masuk, saya baru ngomong sama mas saya, Mas, aku orang Melebu. Melebu apa? Aku ini daftar angkatan laut, Mas. Aku orang mau ngomong ke aku. Katanya, kemarin saya daftar angkatan laut, kok kamu nggak ngomong-ngomong gitu. Ya Mas, aku harap nyoba dewe, ya, mungkin aku melebu. Awakmu kowe orang ngomong-ngomong. Ya wes nek ngono, saya sesuai aku daftar mana, aku harus mlebokno. Itu kata abang ipar saya. Ya, singkat cerita, kebetulan memang ada abang saya juga, kakak saya di Ambon. Ambon, kakak ipar saya kawin sama tentara, dinasnya di Ambon. Tapi abang saya juga yang di atas saya tentara di Ambon juga. Nah, ya udah, nah, jadi orang tua, keluarga rembuk, wis ngene wae nek ngono. Ki Hartoi kirim mengenai Ambon wae ben daftar tentara kono. Udah maksudnya Ki Harto dikirim ke Ambon aja, daftar tentara di Ambon gitu. Ya udah singkat cerita sepakat saya hijrah ke Ambon ya. Kita tahun 91 ya. 91 saya berangkat ke Ambon. Oke. Saya jadi ke Ambon ke rumah abang ipar saya atau kakak saya. Kalau abang saya kandung dinas, dia masuk asrama di Ambon gitu. Oke, singkat cerita, saya merantau ke Ambon di suasana yang baru, bumi yang baru, Ambon Manise, ya, Ambon Maluku, terkenal itu Ambon Manise, ya. Saya beradaptasi di sana, saya tinggal di rumah abang saya, ipar saya, udah dengan harap memang saya mau jadi tentara, dengan istilahnya dengan cita-cita apa yang orang tua pesankan bisa terwujud. Ya, saya nggak berpikir untuk yang lain, memang tujuan saya ingin jadi tentara karena saya udah coba di Surabaya, akhirnya ya atas musyawarah keluarga saya diberangkatkan dari Tuban menuju ke kota Ambon untuk sebagai tentara. Akhirnya berjalannya waktu, saya tinggal bersama kakak saya. Tinggal di situ, saya punya keponakan masih kecil-kecil, ya biasa namanya juga tinggal di saudara, nggak bisa kita makan tidur ya. Ya semua kita punya tanggung jawab, ya. Apalagi ada keponakan, pagi-pagi harus bangun, ya, harus bangun, masak, timba air, semuanya dikerjakan, gitu. Semuanya dilakukan, ya namanya juga walaupun mungkin ikut saudara, tapi tetap apalagi ya orang tua sudah berpesan harus inilah kalau di rumah orang harus sing sregep, jadi uangku sing sregep, maksudnya jadi orang itu yang rajin gitu kan, ya udah akhirnya. Nah, singkat cerita di tahun itu ada banyak orang Sumatera, orang Medan itu tembus Cipanmaru untuk kuliah di Ambon. Kalau nggak salah ada sekitar lima orang ya tembus, kebetulan dia ngekos pas di depan rumah abang saya, ya, abang ipar saya, kakak saya gitu kan. Nah, tinggal di situ kos dan pagi-pagi kebetulan tetangga-tetangga itu kalau ngambil air itu di Parigi. Parigi itu maksudnya sumur. Kebetulan Parigi itu ada di dekat rumah abang atau kakak saya yang bikin sumur itu. Ya. Kebetulan memang abang saya termasuk orang yang dihormati, ya disegani, ya penduduk sebagai seorang tentara ABRI, disegani. Nah, mereka datang nimba air gitu kan. Ya, karena mungkin saya memang sudah pagi udah di situ karena apa? Harus cuci piring, korah-korah tuh namanya kalau orang Jawa, korah-korah. Cuci piring, cuci baju, di situ gitu. Mereka datang gitu, permisi Mas gitu. Ya, iya 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 iya. Nah, mereka pada memperkenalkan diri karena mereka para pendatang ya, memperkenalkan diri, ada dibilang Sida Putar.
ada bilang Sitanggang, Ginting, Manurung, pokoknya ada beberapa marga situ ya. Ada Pasaribu, pokoknya 5 orang kalau nggak salah ya. Ya 5 orang. Ya mereka kebetulan orang Batak semua. Ya udah, akhirnya kami berteman baik dengan mereka. Ya, ya gitu. Kadang-kadang malam gitu ngobrol dengan mereka gitu. Udah kenal kan, untuk mengakrabkan gitu kan. Nah, singkat cerita di dalam perkenalan itu ya pasti berbicara tentang prinsip-prinsip hidup lah gitu kan. Saya mendengar prinsip hidup orang Batak itu uh, jadi anak itu harus kuliah, pokoknya harus jadi sarjana gitu. Jadi kalau bapaknya jadi tukang bengkel atau apa petani, anaknya harus insinyur pertanian gitu. Jadi memperjuangkan anaknya supaya bisa kuliah, memperjuangkan anaknya supaya anaknya berhasil. Apapun dilakukan oleh orang tua, walaupun istilahnya kalau bahasa Bataknya dibilang mangula, ya, itu dilakukan. Itu saya agak agak sedikit apa ya tergugah gitu, tergugah hati saya. Ih, bagus juga ya semboyan hidupnya ya, bisa memperjuangkan anaknya supaya anaknya bisa kuliah gitu kan. Nah, singkat cerita, lambat laun jadi uh, mulai berubah. Ya, cita-citanya mulai berubah. Saya bayangin enak kali kuliah ya, sarjana gitu kan. Kayak mereka gitu dengan ceritanya. Saya pikir-pikir iya ya, dulurku kabeh orang anak sing sarjana. Ya. Dulurku kabeh tentara, masuk kabeh tentara ya bos. Jadi aku termotivasi gitu, termotivasi untuk saya kuliah aja gitu. Pengen saya kuliah jadi sarjana, jadi seperti mereka punya cita-cita. Oke, singkat cerita, akhirnya sampai berapa lama kemudian, ya hampir setahun saya ikut abang saya. Ya mungkin pendaftaran waktu itu memang belum ada. Saya kurang kurang begitu mengerti ya. Ya apa cari masku lah, nek daftar ya daftar, nek urung ya urung. Maksudnya apa kata kakak saya, abang saya, nah kalau daftar ya daftar, kalau belum ya belum. Itulah artinya seperti itu. Tapi dengan adanya prinsip-prinsip orang Batak ini, saya mulai terkontaminasi, mulai berubah berubah juga prinsip saya, berubah juga cita-cita saya. Saya nggak mau jadi tentara, jadi ini aja saya pengen kuliah. Nah, disitulah saya mulai berpikir baru. Akhirnya saya bilang sama abang saya kandung yang masih dinas, dia di asrama, datang ke Ambon di kotanya. Kami tinggal di rumah 3 di Pormangga. Jadi kalau ke kota harus naik kole-kole perahu nyebrang laut dari Pormangga sampai ke Galala. Itu naik perahu. Akhirnya saya jumpai mas saya di atas saya, mas, saya cerita, aku harus kuliah ya mas, katanya. Kuliah apa? Mana duitmu? Kuliah. Orang di duit, di bondo kuliah. Hasilnya, kuliah apa? Kok mau kuliah? Emang ada uangmu? Nggak ada harta untuk kuliah, itu biayanya besar gitu. Ya mas, saya pengen kuliah aja gitu kan. Mau datang tentara kok harus kuliah? Gak usah, gak usah kuliah, datang tentara. Mas saya nggak begitu respon untuk saya kuliah gitu kan. Akhirnya setelah saya datangin rumah saya nggak ada respon seperti itu, saya balik pulang ke rumah abang ipar saya, kakak saya juga bilang sama abang ipar atau kakak saya, mas, mbak, aku harap kuliah wae. Kuliah apa? Kuliah, minta no dong. Kuliah apa? Kok kuliah nanti menghabiskan harta benda? Ya, pendopo orang gak ada duit, lagi duit kuliah. Tapi nggak tahu, keinginan saya kayaknya prinsipnya udah berubah, kuat untuk saya kuliah aja lah. Ya, ya mungkin saya nggak tahu rencana Tuhan apa di balik semua itu. Saya nggak pernah mengerti gitu kan. Akhirnya saya memang saya punya ini ya, punya talenta ya, punya talent, punya bakat itu memang masak gitu kan. Saya bisa masak, bahkan justru abang ipar saya itu memuji masakan saya itu, masakanmu enak tenan toh, masakanmu kok enak banget, tahu dulu lupa nih, ya, kalau bahasa Bataknya begitu. Akhirnya ya di situ saya mulai ada ide gitu, ada ide. Kebetulan di antara 5 marga ini saya ada yang kenal paling dekat itu marga Manurung gitu. Saya suka sharing sama dia, dan sampai suka sharing juga kadang-kadang ada perdebatan masalah agama juga, agama Islam sama Kristen perdebatan gitu kan.
Tapi saya tahu bahwa mereka tuh kafir gitu aja. Saya nggak, ya hanya berteman aja gitu. Ya, tapi untuk soal keyakinan, oh jangan singgung saya, hati-hati kamu nanti saya Islamkan. Itu pikiran saya. Akhirnya udah hanya dia yang paling dekat. Ya saya bilang gini, apa? Ya saya tetap panggil Mas juga, Mas. Ya. Jadi saya lanjutkan. Ya akhirnya dari apa abang saya, abang ipar kakak saya, tadi saya katakan bahwa sekarang usah kuliah, minta ibondo, nggak usah kuliah, saya bisa habiskan benda apa harta benda. Akhirnya saya bilang sama Marga Manurung, saya mau bikin kuliah gitu kan. Mana caranya saya bisa bikin kuliah gitu kan. Akhirnya dia kasih ide atau ya kita bincang-bincang lah, bincang-bincang. Saya kan bisa masak gitu kan. Ya, memang saya sebelum berangkat ke Ambon, saya sempat setahun saya kerja di restoran di Surabaya. Jadi dunia masak memasak itu sudah saya kenal. Dan waktu kecil pun SD itu kalau ibu saya pengen masak apa-apa selalu saya disuruh, "Toh, iki ulekno sambel." Maksudnya saya dipanggil nama saya, "Toh," maksudnya apa, "ulekkan sambel." Nah, di situ ada bumbu apa, garang asem lah, sayur asem lah, jangan sayur lodeh, pokoknya macam-macam. Itu karena memang saya disuruh tuh nurut gitu sama orang tua. Kalau suruh ngulek ya udah saya ulekin gitu kan. Ya mungkin dari situ mungkin saya bisa masak dan tahu bumbu-bumbunya gitu. Jadi kalau setiap saya pulang pertemuan keluarga, kalau Lebaran saya selalu pulang, itu selalu saya ditunggu-tunggu. Wah, juru masaknya harus datang ini, harus pulang ini ke Jawa ini, ke Lebaran gitu kan. Ngumpul keluarga-keluarga waktu mendiang ibu saya masih hidup ya. Sekarang beliau sudah meninggal. Oke, akhirnya dihimpunlah orang-orang Batak itu. Jadi dikumpulkanlah orang-orang Batak itu termasuk Marga Sedabutar, Marga Ginting, terus Sitanggang, Pasaribu, Manurung termasuk dia ini. Akhirnya mereka diskusikan gimana kalau kita nyewa satu rumah saja. Nah, satu rumah nanti Mas Giarto ini nanti yang masak gitu. Daripada kita catering sama orang juga sama aja. Nanti belum lagi masalah waktu diantar segala macam. Kalau ini kan enggak. Kalau di rumah kan sudah disiapin. Jadi makan pagi, makan siang, dan makan malam. 3 kali makan. Akhirnya ide itu, rencana itu terjadi. Akhirnya orang Batak ini semua kompak, mereka pindah kontrak satu rumah dan dekat kampus Universitas Patimura. Nah di situ saya mulai berpisah dengan keluarga saya, abang ipar saya dan kakak saya dan juga mas saya pamitan. Saya datang baik-baik, saya juga keluar baik-baik dan memang saya keluar dari rumah itu kan untuk masa depan saya. Karena saya memang ya terus terang sudah pernah bekerja, udah istilahnya udah pernah mandiri, bagaimana hidup di rantau. Mungkin bisa hidup walaupun mungkin tidak harus numpang ke siapapun gitu kan. Akhirnya kami tinggal satu rumah yang di Wailela, yang namanya Wailela, di sana di rumah 3. Akhirnya disitulah kami bersama dengan 5 orang itu saya mulai aktif dalam pekerjaan saya, pagi masak, belanja, siang untuk siang, makan siang, untuk malam makan malam gitu. Berlanjut beberapa lama gitu dan mereka bayarnya bulanan gitu. Dan karena memang saya tidak ada modal, jadi mereka bayar duluan gitu. Saya ambil dulu uangnya, kalau nggak salah dulu sebulannya waktu itu kalau nggak salah berapa ya, 30.000 atau berapa gitu waktu zaman dulu. Akhirnya disitulah akhirnya sudah mulai harapan besar saya bisa kuliah. Dan memang keinginan saya dulu ingin sekolah ekonomi, mengambil fakultas ekonomi. Tapi ya itulah apa yang kita rencanakan. Kalau kata Tuhan sekarang setelah saya percaya Yesus ya, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan rancanganmu bukanlah rancanganku gitu. Jadi semua Tuhan yang ngatur gitu. Akhirnya nggak berapa lama pecahlah ini teman-teman ini, mereka pada pisah masing-masing ya dengan alasan ya banyak faktor lah. Akhirnya pergi satu-satu. Pergi satu-satu. Tinggallah yang mungkin aku lebih dekat dengan Marga Manurung, lebih sebenarnya jadi kompak gitu kan. Mereka kasihan juga lihat saya gitu kalau sudah mereka mencap, terus gimana nih Mas Giarto ini kan. Tapi karena kami sudah dekat ya sudah kenal baik gitu kan, jadi transparan gitu.
gimana ini Mas ya, udah gini aja lah, nanti kita ngekos aja, nanti saya kasih modal aja Mas Giartonya, nanti Mas Giarto apa gitu kan. Dan memang betul dari sekian sekian orang Batak ini mungkin ya, yang saya katakan bahwa hanya marga Manurung ini yang memang punya punya jiwa sosialnya tinggi gitu, punya apa, rasa rasa kasihnya tinggi gitu, menolong gitu kan. Dan benar setelah waktu itu dia terima terima kiriman uang uang sekolahnya, uang kuliahnya. Nah, uang kuliahnya saya masih ingat waktu itu 300.000 langsung diberikan saya semua. Ini Mas, uang kuliah saya, Mas pakai dulu untuk jualan. Saya bilang alhamdulillah, Rabbil alamin waktu itu ya. Saya bilang, tapi nggak terpikir, nggak terpikir soal agama waktu itu, enggak, hanya berpikir soal bagaimana saya bisa nanti kuliah, ini nggak lagi punya keinginan untuk daftar tentara gitu. Akhirnya disitulah saya mulai jualan di pasar saya, di pasar Pohon Mangga, ya, pasar Pohon Mangga, dekat Pohon Mangga, pasar Rumah Tiga. Jadi Pohon Mangga sama Rumah Tiga itu berdekatan. Ya, jadi akhirnya kami ikut apa istilahnya, ngambil tempat sama mereka orang-orang pasar. Mulai saya jualan sayur, ya ada sayur bayam. Ya demi cita-cita merantau ke negeri orang, ya ya harus, memang harus rajin gitu. Dan memang mungkin darah dagang itu mengalir dari saya, karena memang dulu ibu saya, mama saya itu seorang pedagang gitu, jualan ya, demi anak-anaknya. Bayanginlah anak 9 ya, 9 orang itu, ibu saya dan bapak saya giat bekerja. Makanya kami 9 orang semuanya hidup semua. Akhirnya ya udah saya jualan setiap hari segala macam. Nah, akhirnya setelah jualan itu berkembang, pengen punya toko gitu. Jadi setelah jualan sayur mayur, pengen punya toko, bikin toko kelontong, ada beras, gula gitu kan. Nah, kemudian makin berkembang. Nah, kita bikin kios di situ. Kebetulan ada langganan toko besar yang mensupport, dan tentunya ada modal. Dan modal itu kebetulan bikin ceritanya. Jadi waktu mau pengen jualan sembako itu, bikin buku itu, ya, pasti kekurangan modal. Nah, ada rencana Ito Ito saya, maksudnya Ito saudara saya marga Manurung itu di Mamuli dipanggil. Memang sementara kerja di sana dipanggil, dia mau ke ini, mau ke Ambon, untuk ini, untuk kuliah di Ambon juga gitu, pengen kuliah. Nanti masalah biaya, nanti kita sudah punya usaha di Ambon. Dan kebetulan waktu itu datanglah saudaranya marga Manurung ini, Itonya ini, kebetulan ada modal juga dibawa. Disitulah kami pakai juga untuk memperluas ini toko yang kami sedang itu rintis bangun. Makanya disitulah kami jualan toko, makin makin berkembang, makin maju, sehingga akhirnya jadi saya lupa itu untuk mau kuliah, lupa jualan, ya udah pegang duit, udah ini, ya akhirnya udah. Nah, singkat cerita, akhirnya kami rencana untuk kontrak satu rumah gitu, karena sudah datang itoknya kan, ya nggak mungkin apa ngekos gitu bareng. Akhirnya kami kontrak satu rumah di Pohon Mangga waktu itu. Ya kebetulan apa, kami kontrak rumah dekat, nggak berapa jauh, kira-kira 100 meter dari rumah abang saya, kakak saya udah maksudnya udah pergi dari situ, udah keluar dari rumah itu. Tapi ya mereka sudah nggak begitu ini, karena memang saya sudah mandiri, udah tahu bahwa saya punya jualan sama-sama. Itu kakak saya juga jual di Palu, nggak begitu apa, itu mempermasalahkan gitu kan. Istilahnya saya sudah punya jalan hidup sendiri gitu, saya punya dagang, punya usaha gitu. Ya, akhirnya kami disitulah kontrak satu rumah, kami tinggal di situ sampai akhirnya kami kembangkan lagi, kami jualan bakso banyak, pokoknya kerjaan apa kami kerjakan, lakukan ya, jual bakso pun. Dan memang saya sungguh-sungguh melihat di dalam diri Manurung ini memang ada satu apa ya, kalau kita orang Kristen bilang ada kasih di dalam dirinya gitu, kasihnya begitu luar biasa gitu. Tapi bukan karena itu saya tertarik pada Kristen, enggak juga, bukan. Justru malah tiap hari berantem mulu soal agama, ya, tentang ini belama dulu. Ingat itu waktu waktu apa dia ngomong, Yusuf Roni aja dia masuk Kristen. Bodoh begitu dengar Yusuf Roni masuk Kristen, saya marah, muka saya merah, saya bilang, apa, saya marah-marah, apa itu Yusuf Roni?
murtad segala macam itu. Dia sengaja itu mau menjelek-jelekkan agama Islam itu, sengaja itu. Mau ini, saya marah besar waktu itu. Kayaknya nggak terima kalau Yusuf Ron itu jadi Kristen, nggak tahu kebenaran istilahnya, pokoknya bla 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 gitu kan. Ya, murtad itu segala macam. Ya, singkat cerita tetap kami berdebat. Kamu pokoknya nanti kamu saya Islamkan ya. Tapi dia tenang aja. Nah, singkat cerita ya, singkat cerita di di tahun 93 itu, tahun 93, kalau nggak salah mungkin di bulan-bulan berapa itu saya mimpi, itu mimpi uh, cerita bahwa kami ini masih keluarga darah biru, kalau orang Jawa bilang, kata cerita bapak ya, masih keluarga darah biru, keluarga ningrat. Jadi bapak ini punya warisan pusaka, pusaka nenek moyang. Jadi hanya anak tertua yang bisa memegang pusaka ini, masih kuat gitu memegang pusaka ini gitu kan. Ya, dan saya masih ingat waktu kecil itu pusaka itu kalau kalau nggak dimandiin gitu, ditaruh di lemari gitu, kaca gitu, gludak gludak gludak, ribut gitu. Biasa kalau kejawen itu orang Jawa kalau Jumat Kliwon atau Jumat begitu dikasih mandi gitu, kasih dibersihin pakai kace, pakai kembang-kembang gitu kan. Nah, keramat gitu kan. Nah, waktu itu mungkin nggak dikasih mandi, jadi mungkin marah. Ingat waktu tidur itu apa suara gitu. Zaman-zaman dulu masih masih takut hantu, masih percaya hantu-hantu. Dan akhirnya, nah ternyata dalam cerita mimpi itu, nah pusaka itu rupanya ada di satu gedung. Di Desa Karang itu nggak jauh dari rumah juga gitu. Kalau Desa Karang tuh angker, dulu ada satu rumah itu angker banget itu. Orang lewatnya nggak berani. Pokoknya angker lah dekat kuburan. Nah, dalam mimpi itu saya lihat kok gedung itu bergoyang kayak gimana, apa ya, horek gitu, kalau orang Jawa horek, kayak mau rubuh gitu kan. Ya, saya penasaran. Saya masuk ke dalam gedung itu. Rupanya disitulah ada keris. Nah, keris itu rupanya itulah keris bapak saya. Dan saya merasa itu keris bapak saya ambil keris itu. Keris atau gaman gitu kan. Kalau bahasa Jawanya itu gaman. Saya ambil, saya keluar dari gedung itu. Nah, setelah saya keluar dari gedung itu, tiba-tiba banyak ratusan orang-orang di gedung itu keluar juga. Rupanya mereka juga menginginkan keris itu. Nah, aku bilang, aja, ini kan keris bapakku, keris peninggalan bapakku, ya aku sing duwe hak. Ya maksudnya jangan, ini kan keris bapakku, peninggalan bapakku, ya aku yang harus pegang gitu. Akhirnya untuk menghindari rebutan mereka, saya lari kencang-kencangnya, dikejar. Tapi saya tetap lari langsung. Akhirnya begitu jauh di tempat sepi, sudah serasa nggak ada yang ngejar saya lagi. Saya hunuslah keris itu di warangkanya itu. Saya hunus keris itu. Cring! Dia bersinar kebiru-biruan, menyinari semua tubuh saya, wajah saya. Nah, keris itu. Akhirnya saya sarungkan lagi keris itu. Kemudian saya bangun. Saya nggak tahu itu mimpi apa, nggak ya. Anggap aja mimpi gitu aja. Tapi yang jelas bahwa mimpi itulah keris bapak yang hilang, pusaka, gaman. Nah, gaman. Akhirnya nggak berapa lama, saya mimpi kembali. Mimpi. Di dalam satu mimpi itu saya berada di satu gubuk kecil. Tapi anehnya kenapa di dalam itu saya lihat di luar kok terang banget. Terang, kebiru-biruan. Saya penasaran. Keluar dari gubuk itu, saya lihat ada cahaya dari langit. Biru menyinari seluruh alam jagat raya. Semuanya biru menyinari. Nah, termasuk saya di saat itu, sinar biru. Akhirnya masuk ke dalam. Nah, di dalam ada satu kotak kecil. Kotak kecil, nggak tahu kenapa, saya buka kotak kecil itu. Saya buka kotak kecil itu, saya tarik. Ya, kalau bahasa Jawa, kotak kecil itu botean. Botean itu biasa tempat bumbu masak gitu. Itu seingat saya. Nah, tapi di situ ada satu mutiara. Mutiara kecil, saya ambil mutiara itu. Nah, saya ambil mutiara itu, saya pandang mutiara itu bersinar kebiru-biru menyinari seluruh wajah saya. Sinar kebiru-biruan itu. Akhirnya saya masukkan lagi ke tempat peti kecil itu. Saya terbangun. Nah, terbangun. Ada banyak mimpi-mimpi yang ini. Pernah mimpi harimau, ya.
Pokoknya mimpi-mimpi itu jarang dimimpikan oleh siapapun, jarang, kecuali mungkin ada sesuatu gitu. Itu menurut gua dulu jarang kalau orang mimpi ulung apa segala macem, cahaya biru itu jarang. Apa mimpi ketemu harimau jarang. Ada harimau banyak banget, banyak pada nyerang orang. Mau kenapa? Ketika saya dekatin tunduk harimau itu. Hmm. Oke, jadi singkat cerita, akhirnya kami berniat lah mau bertanya tentang mimpi itu. Nah, saya ajak kebetulan teman-teman jualan di pasar itu ada ibu-ibu namanya Ibu Rukiah. Saya masih ingat benar, ibu ini baik banget ya. Dia dianggap kami itu seperti anaknya gitu. Dia perhatian banget, jadi saya Ibu Rukiah namanya. Nah, akhirnya informasi dari Ibu Rukiah ini, oh ada, saya punya itu tinggal di gunung katanya. Dia tinggal di gunung, dia antua dukun, dia bisa tahu gitu, tahu mimpi apa, dia tahu ini segala macam gitu, bisa baca, bisa apa gitu, kebatinan gitu. Oh iya, di mana? Di mana? Jauh sana lewat gunung. Nah, sudah, karena memang saya pengen, ya lagi pengen istilahnya apa, penasaran tentang mimpi itu, akhirnya kami pergi dengan saudara saya yang laki-laki ini, yang menurung ini. Pergilah saya ke rumah ibu itu, diantarlah ke gunung itu, naik lagi, tapi nggak nyampe ke tempat. Ibu itu udah pulang karena memang suasananya masih sore-sore gitu menjelang maghrib, agak merinding juga. Merinding juga, apalagi kota Ambon di gunung-gunung sepi, orang bilang sepi juga. Ya, rumah rumah baku jauh ya, rumah agak jauh-jauh begitu, lewat lewat kali, lewat ya, sungai, lewat apa batu-batu. Beta takut juga. Dapatlah rumah si dukun itu, dan nyampe di sana sudah disiapin, memang sebelumnya sudah dikasih tahu, disiapin. Akhirnya saya dikasih mandi kembang 7 rupa, nggak tahu kembang apa aja, mau 7 rupa 9 rupa saya nggak begitu tanya, tapi banyak kembang di situ. Udah saya dimandiin ya, dimandiin pas maghrib itu, dimandiin kayak itu, kayak apa, film Susana. Saya dimandiin, tapi saya bukan Susana, Susano ya. Oke, akhirnya dimandiin. Nah, setelah mandi itu selesai, barulah ditanya tentang mimpi saya. Saya ceritakan seperti tadi mimpi. Akhirnya dia terjemahkan mimpi itu. Ini ya, katanya suatu saat kamu akan mendapatkan kabegjan. Kabegjan itu keberuntungan. Suatu saat nanti kamu akan dapat kemuliaan. Ya. Terus yang ketiga, dia bilang kamu akan dapat wahyu. Ah, wahyu? Wahyu dari mana? Kita nggak percaya wahyu itu hanya kepada rasul, kepada nabi-nabi yang saya percayai itu dapat wahyu. Saya manusia biasa masa dapat wahyu, ya, enggak ini. Tapi ya udah sembari ya iyalah gitu aja. Nah, singkat cerita, tidak berapa lama di bulan-bulan November kalau nggak salah ya, saya waktu pagi hari ya bangun tidur itu yang pas sholat subuh gitu kan, sholat subuh saya ke kamar mandi. Saya bangun, mandi, dan biasalah ya sebagai orang muslim ya, pagi sholat subuh. Anehnya apa, saudara? Ketika saya mandi pagi itu, saya mendengar suara, jelas suara itu, enggak, tapi suara itu dalam hati kuat sekali. Dan suara itu kayaknya aneh gitu loh. Anehnya begini, suara itu bilang, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab 3 kali. Jadi kalau bahasa Jawa, ono suara tanpa rupo, ono suara tanpa rupo. Jadi ada suara tapi nggak ada rupa. Kalau bahasa Bataknya, adong do bunyi, ada dang tari da buhina. Itu adalah bahasa Bataknya. Ada suara tapi nggak kelihatan rupanya, nggak kelihatan ini. Kalau kalau bahasa Ambon, beta dengar suara tapi talia, ada orang ya gitu. Bahasa Ambon seperti itu. Nah, itu kuat banget. Seperti apa, kalimat itu kuat tapi meneduhkan, kuat tapi membuat saya apa ya, lupa siapa diri saya gitu loh. Saya seorang muslim yang taat, ya masa suruh baca Alkitab, nggak lucu ya, tahunya harusnya baca Al-Quran, ya seharusnya begitu, tapi nggak tahu ini baca Alkitab ya kan. Akhirnya suara itu begitu kuat, menarik jiwa dan roh saya, pikiran saya, menggiring saya masuk ke kamar. Kebetulan memang itu saya kan kamar sendiri, ada pintunya ditutup, namanya juga cewek kan, ya, yang berumah nurung ini, itoknya yang marga Madurung ini cewek kan. Nah,
Kebetulan pagi-pagi udah pada bangun, udah ini, udah nggak ada di tempat, nggak di kamar. Saya masuk kamarnya, saya tutup pintu, saya tutup jendela, gitu kan. Nah kebetulan memang di kamarnya ada Alkitab, nggak tahu kenapa. Saya langsung ambil Alkitab itu. Saya langsung ambil Alkitab itu, saya duduk bersimpuh di depan Alkitab. Tiba-tiba saya menangis, meraung. Perkataan saya bilang, aku minta ampun, pengampunan, Tuhan minta ampun. Aku minta ampun Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku telah bersalah kepada Engkau. Aku telah mengolok-olok Engkau. Aku telah pokoknya mendustakan Engkau segala macam. Aku telah memperkatakan bahwa Engkau manusia yang dipertuhankan. Saya telah mengatakan bahwa orang Kristen itu kafir. Orang Kristen itu pokoknya bla bla bla. Ampuni aku Tuhan, ampuni Tuhan. Lama saya menangis terseduh-seduh meraung menangis dengan taburan air mata. Seperti saya ada dalam satu kesalahan dosa yang besar gitu, saat itu. Akhirnya, lah Tuhan, ini Tuhan kalau memang orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan. Saat ini saya berkata bahwa Engkau Yesus Tuhan. Kalau orang Kristen bilang bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku mau bilang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau memang orang Kristen mempertuhankan manusia yang saya anggap, tapi sekarang Tuhan sama, aku akan menganggap Engkau Tuhan. Gitu. Menangis, minta ampun, terus menyesali perbuatan saya, menyesali kesalahan saya, kenapa saya mesti benci, kenapa saya mesti mengolok-olok Engkau, bla 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 bla. Akhirnya di akhir doa saya tantang Tuhan itu. Saya tantang Tuhan. Tuhan, kalau memang Kau benar-benar Tuhan, tunjukkan firman-Mu Tuhan, yang menyatakan bahwa Engkau Tuhan. Baru saya percaya. Itu permintaan saya. Nyatakan, kalau memang Kau Tuhan, berbicara Engkau sama saya. Karena aku saat ini Tuhan. Firman. Betul. Namanya juga ya masih awam ya, masih baru percaya Yesus, masih baru tahu Alkitab. Ya. Dengan tangis air mata, dengan mata tertutup, tiba-tiba saya buka Alkitab dengan mata tertutup, saya buka, saya nggak tahu Alkitab itu isinya apa, saya nggak tahu, ya belum pernah baca. Ada kejadian, belum ada Mazmur, ada apa Injil apa semuanya, ada surat Rasul Paulus, ada Filipi semuanya, ada Filemon, ada Titus, semuanya lah. Kitab Injil aja ada 4 ya. Injil Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Saya nggak tahu itu isi-isinya. Surat Paulus juga banyak banget, ada Ibrani, ada Petrus, ada Tesalonika, ada Timotius, ada Korintus, 1 Korintus, 2 Korintus, yang polos dengan lugu. Lalu saya buka Alkitab. Dan pas saya buka Alkitab itu, saya mendapatkan, pas saya buka di Mazmur 5, doa pagi hari, saya merasa sepertinya Tuhan menjawab doa saya. Sepertinya ini benar, Pak, Engkau Tuhan. Saya berdoa pagi hari, saya pun mendapatkan firman-Nya Mazmur 5, doa pagi hari. Makanya saya baca kitab Mazmur itu, aku merasa bahwa Tuhan itu benar. Yesus itu benar, Tuhan itu ada. Yang selama ini aku tidak percaya, aku hidup dalam kewanatikan, hidup dalam kesalahan besar bahwa tidak ada agama lain yang benar gitu. Tapi ternyata sekarang aku mengerti, aku tahu bahwa kekristenan itulah yang benar, walaupun mungkin dulu saya bilang bahwa Kristen itu kafir apa segala macam, sampai jijik kita berteman orang Kristen. Kita nggak mau berteman, ngapain berteman sama orang yang mempertuhankan manusia, ngapain kita berteman sama mereka, misalnya kalangan iblis, kalangan setan. Daud, ingat kepadaku, indahkanlah ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Ya pas kan, saya berdoa pagi hari, kepadamu aku berdoa, dan memang saya berdoa. Kemudian di tempat dikatakan Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Iya benar, waktu itu pagi, subuh-subuh saya berdoa pada waktu pagi. Jadi pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Saat itu aku berseru kepada Tuhan. Kemudian pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunda. Saat itu aku mempersembahkan hidupku pada Tuhan. Aku mempercayai Yesus adalah Tuhan. Pas bener ini firman ini. Udah nggak salah lagi. Dia Tuhan, dia Yesus Tuhan, benar. Akhirnya dikatakan, sebab Engkau bukan Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Nah,
seperti saya ada gambar layar film di belakang. Itulah kehidupan lama saya dulu. Itulah kepercayaan saya dulu. Mereka pembual. Ya. Dulu saya mengatakan bahwa Kristen itu kafir, ya, segala macam. Padahal nyatanya di sini aku mendapatkan kebenaran. Ya. Katanya Injil itu palsu, segala macam, bla 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 bla. Gitu kan. Tapi ternyata pengalaman pribadi aku berjumpa dengan Tuhan dengan satu suara kalimat yang berkata baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Ternyata di sinilah kebenarannya yang saya temukan dan itu saya dapati dari kesaksian pengalaman pribadi perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus. Terus dikatakan di dalam ayat 10, Tuhan, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Tuh, perkataan mereka tidak ada yang jujur. Setelah aku mengerti kebenarannya benar, perkataan mereka tidak ada yang jujur. Itu agama saya dulu, tidak ada yang jujur. Terus batin mereka penuh kebusukan. Iya. Itu saya perangainya mungkin ya baik, padahal busuk, benci sama orang Kristen. Ya. Rasanya kalau kita disenggol dikit aja, kita sepertinya pengen marah, pengen ini. Bahkan ya banyaklah yang dikatakan. Saya nggak mau membahas tentang agama saya dulu, tapi membahas bagaimana pengalaman pribadi saya berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya dikatakan bahwa batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangan sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Bayangin. Pas. Disinilah saya mendapatkan jawaban kebenaran yang hakiki, yang sejati. Di dalam kekristenan, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ini masih baru loh, masih baru saya temukan. Tapi di situ saya sudah mendapatkan pemahaman bahwa Oma Ratoho, kalau bahasa Batak, Oma Ratoho, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuh, ayat 8. Mengukuhkan hidup saya selama ini. Tetapi aku berkat kasih setia Tuhan Yesus. Aku masuk ke dalam rumahnya Tuhan. Sujud. Dan aku menyembah. Aku percaya. Kalau orang Kristen bilang Yesus Tuhan, sekarang saya katakan Yesus adalah Tuhan. Kalau orang Kristen mengatakan bahwa Allah Bapa Anak Roh Kudus, sekarang saya berkata Allah Bapa Anak dan Roh Kudus. Itu yang dalam doa saya tadi. Dikukuhkan dalam firman ini. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Sepertinya tidak ada lagi kebimbangan, nggak ada keraguan sedikit pun untuk saya tidak percaya atau mungkin saya terombang-ambingkan iman saya sekarang. No. Ini yang saya dapat pengalaman pribadi berjumpa saya dengan Tuhan. Akhirnya singkat cerita nggak lama setelah saya aminkan, kerinduan saya menggebu-gebu pengen ke gereja. Bahkan kalau waktu itu nggak nyampe 4 harian lah. Waktunya hari Minggu, nggak nyampe seminggu. 4 hari, pas hari Minggu, mereka biasa memang ke gereja. Tapi ke gereja mereka, aku enggak lah, karena aku masih Muslim, masih Islam. Tapi saat itu, ketika mereka mau pergi ke gereja, aku mau ke gereja. Yang benar. Kamu kan Islam, masa mau ke gereja? Enggak, saya mau ke gereja. Dan ada yang cerita lucu bahwa saya nggak punya celana. Kalau ke gereja itu kan nggak mungkin pakai sarung, pakai peci. Dan saya yang punya cuma sarung sama peci. Itu celana pendek pun, celana panjang pun dulu celana lulusan SMA. Ya masih mungkin udah berubah, udah nggak kepake. Udah nggak ada celana pokoknya. Yang ada celana pendek. Akhirnya kebetulan tetangga adalah orang Soparua, marga Sopakua namanya, marga Sopakua. Ya. Ada celananya kebetulan pas. Itulah pertama kali saya pakai untuk gereja. Tapi bayangin nggak, ini justru di luar aura. Ya. Ketika saya berjalan mau ke gereja, itu damai, sejahtera, sukacita, luar biasa. Saya ada ketenangan, kesejukan yang nggak bisa saya rasakan waktu nggak katakan. Enak, nyaman, gimana luar biasanya.
Saya ke gereja. Walaupun mungkin saya nggak tahu nyanyi-nyanyian apa nggak tahu, tapi kerinduan. Tapi disitulah saya menikmati mereka pujian itu. Saya merasakan dan nama Yesus itu yang membuat ini karena memang saya sudah diubahkan pikiranku, diubahkan hatiku, semua seluruh tubuh jiwa dan aku diubahkan untuk Yesus adalah Tuhan. Maka ketika saya di gereja, itu gereja dalam milik Kristus, maka saya disitulah saya mendapatkan ketenangan, kedamaian yang tidak bisa diukur dengan apapun. Nah, ya, pulang gereja. Jadi ketika saya ke gereja, setiap mata melihat, setiap telinga mendengar, loh itu kan adiknya itu kok bisa ke gereja. Mungkin dia pikir ini kan kebetulan itoknya yang Manurung ini kan berubah tak. Mungkin dipikir mungkin karena pacaran sama dia gitu loh. Atau mungkin dipikir mereka saya udah nikah dengan dia. Ya memang karena kami nggak terlalu ikut apa bersosialisasi dengan tetangga-tetangga. Kami mungkin nggak tahu itu kali cewek itu. Padahal enggak. Itu bagaimana itu itoknya Marga Manurung itu ya udah sanggap seperti itu saya juga. Dan bahkan Marga Manurung itu udah sanggap adik saya dan saya dianggap abangnya gitu. Dan kami sudah akrab, cuman dalam soal keyakinan tetap gitu. Nah, disitulah keluarga mulai tahu, oh itu adiknya itu sudah masuk Kristen. Nah, mulai kedengaran ke telinga keluarga saya, terutama abang ipar saya, kakak saya. Nah, udah singkat cerita, setelah mungkin berita yang tersebar, datanglah keponakan saya. Ada itu, Bapak panggil, ada perlu apa gitu. Ya udah ini nanti janjinya nanti. Akhirnya panggilan pertama saya nggak datang. Akhirnya kedua datang lagi. Keponakan saya lagi. Balik toh katanya. Itu Papa panggil tuh sudah datang ke rumah. Papa mau bicara sama balik toh. Ya sudah nanti aja. Atau kalau penting kesini aja. Bapak saya lagi repot gitu kan. Saya bilang lagi repot. Udah saya nggak datang. Begitu yang kedua saya nggak datang ketiga yang paling gede. Keponakannya paling gede anak pertama. Balik toh. Balik toh. Apa? Itu Papa Mama sudah marah-marah itu katanya. Kali itu sudah datang nggak mau datang-datang. Ya sudah nanti aja. Ada perlu ya sudah datang ke rumah. Akhirnya pergi pulanglah itu ya anak keponakan yang pertama. Nah, nggak cerita aku udah firasat ya. Udah firasat ini pasti marah-marah ini. Dan sebelum abang ipar saya datang, saya udah ini siap-siap ketemu majelis. Di sana kan ada majelis di apa? GPM Gereja Preston Maluku di rumah 3 Pohon Manggas itu. Majelis saya bilang nanti abang saya mau datang. Nah, mereka sudah tahu saya memang udah terdengar bahwa saya masuk Kristen kan gitu kan. Ya mereka bilang iya nanti saya datang, ya saya datang. Tapi ya mereka juga ketakutan, mereka nggak mau berurusan dengan hal seperti ini. Nah, mereka nggak ini pas waktu abang saya datang ke rumah, kebetulan saya lagi di belakang. Saya ingat waktu lagi masak atau lagi apa, pokoknya di dapur gitu kan. Kebetulan saya langsung diseret itu. Dari dapur diseret, dipegang tangan saya, baju saya, sampai ke depan, ke ruang tamu. Begitu saya udah ke depan, bisa didorong ke ruang tamu, saya jatuh, saya duduk terduduk di kursi itu, saya ditendang, ini marah-marah, ubah, kamu mempermalukan martabat orang tua, kamu mencoreng nama keluarga besar kita, masuk Kristen, murtad, katanya sekolah seperti itu sekolah apa sekolah Islam, tapi kenyataannya kamu kamu murtad. Udah kebetulan waktu saya masuk Kristen itu saya lihat kalung salib itu kayaknya saya merasa teduh gitu loh, enak gitu kan, jadi saya pakai lah. Biasa kalau orang Ambon kan banyak itu yang pakai kalung salib itu, orang Ambon kayaknya apa kekristenannya itulah. Nah, kayaknya saya pakai lah itu kalung salib, ada warna biru, cakep pokoknya salib itu. Nah, ketika dilihatnya saya pakai kalung salib, langsung dirampas kalung itu, halo, ya dirampas kalung itu, dilempar, putus semua, dibuang. Kamu harus mempertanggungjawabkan ini. Saya lihat kalung itu udah berantakan, udah tak putus, ya. Tak putus nih, liontin deng apa talitan semua tak putus, dilempar. Kamu harus mempertanggungjawabkan ini. Nah, saudara, makin memuncak marah abang ipar saya.
Kemudian dia lengkap pakai pakaian dinas, dan dia bawa pistol waktu itu. Ini saya lihat mata kepala saya sendiri karena di apa sudah dikuasai emosi yang begitu tinggi memuncak. Dia mau cabut pistol itu, saya lihat tangannya gemetar, mau cabut pistol itu. Tapi saya nggak tahu. Uh, saya tahu bahwa itu mujizat Tuhan berkarya buat diri saya, bahwa abang saya itu nggak jadi cabut pistol itu. Aku ya sedikit banyak aku udah sedikit banyak udah mendengar bahwa di dalam Kristus bagiku mati adalah keuntungan gitu. Ya, disitulah akhirnya nggak tahu tiba-tiba tangannya seperti kram, kecapean, nggak sempat lagi dia pistol, dia lemas waktu itu. Dia berhenti, lalu dia bilang, dia ancam saya, pokoknya kamu harus mati di tangan saya. Kalau kamu mati di tangan saya, tembak kamu, saya di penjara, saya masih ada pensiun. Anak-anak saya masih bisa untuk makan pensiun. Tapi yang penting kamu mati di tangan saya. Pokoknya kamu harus tetap saya rongrong. Kamu harus mempertanggung. Akhirnya pulang ke rumah, saya ya tidak tahu. Saya seperti biasa-biasa aja, nggak takut, nggak apa. Ya. Seperti ada roh Tuhan dalam diri saya. Roh Tuhan, saya tetap biasa-biasa aja. Akhirnya pulang, udah. Setelah pulang, udah. Akhirnya beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, saya tetap ke gereja. Saya pergi ke gereja, di situ saya cerita. Nah, waktu itu saya jual bakso. Nah, waktu itu saya jual bakso juga. Jadi saya setiap jualan bakso, setiap dorong bakso itu, bayangin, itu di atas awang-awang itu seperti Tuhan Yesus ngikutin saya. Terus saya kemana pergi jualan bakso, ngikutin saja saya. Tapi bukan berarti itu jualan bakso saya laris, enggak juga, bukan seperti itu, bukan. Tapi ada satu kedamaian, ada satu sukacita yang luar biasa bahwa Yesus itu selalu menyertai saya kemanapun saya pergi. Soal laku dan enggak itu enggak ada sangkut pautnya. Yang jelas hidup ini ya harus dijalani. Seperti itulah yang saya rasakan di dalam Tuhan itu. Nah, singkat cerita, nggak berapa lama, rupanya abang ipar saya dan kakak saya ini telepon abang saya di atas abang saya lagi, itu yang di Tobelo, tentara juga, yang nomor 3, tentara. Terus abang saya di atas saya juga tentara di dekat situ di kota Ambonnya. Di telepon, mereka mau rapat tentang saya ini. Tapi sebelum rapat itu ada satu kejadiannya begini. Waktu saya biasa kalau pagi ke pasar gitu kan, nah pasar bertemu sama mampir ke warung kakak saya gitu. Waktu itu saya udah nggak jualan lagi sembako, tapi saya jualan bakso gitu, buat belanja lah istilahnya. Nah ketemu sama kakak kandung saya itu yang pertama. Oh dia rumah Renato, apa mbak? Wih, jadi ini apa? Pindah agama, apa mau tapi ngisi-ngisi nih. Maksudnya kok pindah agama memalukan, ngisi-ngisi itu memalukan. Macam kamu udah mencoreng nama keluarga saya. Ambil pisau, kakak saya ambil pisau jualan itu. Ambil pisau, mungkin rencana mau saya ditusuk mungkin atau gimana, saya nggak tahu apa yang dalam pikirannya. Tapi kemudian nggak jadi, pisau itu diletakkan, dia ambil sapu yang orang Jawa itu biasanya ada sapu yang itu yang gede itu, yang bongkolnya itu, ya udah. Wah, begitu dideketin saya, bongkolnya itu dipukulkan ke muka saya, gitu. Ini berdarah ini, berdarah semua. Ini orang pasar itu pada menjerit semua, teriak semua. Tapi di situ ada kan orang Ambon kan banyak Kristen ya di sana, Kristen. Tapi walaupun Kristen nggak fanatik gitu loh. Ada banyak orang Islam juga, tapi nggak terlalu ini. Ya. Nah, akhirnya ada yang satu berkata, nama Tuhan dipermuliakan. Wah, dengan kata itu, saya kuat. Saya rasa terhibur. Iya, nama Tuhan dipermuliakan. Pokoknya, I love you Jesus. Deep down in my heart. Ya. Ya. Aku tresno Yesus jeru-jeru banget. Ya. Terus kalau bahasa Bataknya, tolong tuh Yesus bagas-bagas naik. Itu dia kalau bahasa Bataknya. Jadi cinta saya begitu kuat di dalam Tuhan. Pokoknya mendengar nama Yesus itu, rasa sukacita nggak bisa dibeli dengan apapun, dengan tangisan apapun, dengan kesakitan apapun, nggak bisa. Nah, itulah yang saya rasakan. Akhirnya pulang di rumah. Bukan menyesal, saya nggak menyesal. Tapi saya tetap namanya juga memang panggilan percobaan pribadi. Bukan kan siapa-siapa.
perjumpaan pribadi. Jadi jangan pernah menganggap, oh ada cerita, oh masuk Kristen itu kan diiming-imingin, dikasih ini, dikasih ono. Ah, tidak. Saya saksi mata mulut saya sendiri bertemu langsung dengan Tuhan Yesus bukan karena harta, bukan karena kekayaan, bukan karena iming-iming, bukan karena apa-apa. No. Dan toho morosongoni. Alani dan toho. Tapi ini memang perjumpaan pribadi. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak direkayasa. Nah, akhirnya tiba saatnya mereka berkumpul keluarga. Abang ipar saya, kakak saya, abang saya di Tobelo datang, jauh-jauh dari Tobelo datang ke Ambon. Terus abang di atas saya dari kota juga datang. Udah ditunggu di rumah. Datang utusan, balik itu suruh datang ke rumah. Karena memang saya tahu bahwa mas saya datang dua sama ini berkumpul di sana, saya menghargai mereka. Tapi sebelum saya datang, saya berdoa. Tuhan Yesus, aku datang memenuhi panggilan mereka. Aku datang hanya membawa kasih-Mu Tuhan. Itu saya katakan. Aku datang hanya membawa kasih-Mu. Ini saya datang. Saya doa dulu. Dan saya datang, udah benar rupanya. Udah ditunggu. Udah sidang pleno saya. Saya pas masuk pintu depan, udah disiapin kursi, saya duduk. Tapi di situ saya lihat sudah ada Al-Quran sama air di atas gelas. Nah, situ saya nggak tahu membuat apa itu kan. Udah begitu saya datang, udah mulai pembicaraan saya dimaki-maki habis. Saya nggak percaya kalau kamu itu terima wahyu. Nah, apaan tuh wahyu apaan? Kue sopo terima wahyu. Nggak benar kalau memang ini. Paling kamu dipelet sama orang Batak itu. Dipelet sama orang Batak. Ya, kamu udah kena guna-guna sama orang Batak itu kan. Gitu. Ya udah, saya jujur saya bukan sombong dalam hati saya. Ya udah terserah. Ya udah gini, kalau kamu benar-benar kamu dapat wahyu, kalau kamu bohong kamu mati saat seketika saat ini. Tapi kalau tidak ya nggak tahu. Ya, jelas kamu bohong gitu. Akan saya mau disumpah di air segelas di atas Al-Quran. Di dalam hati saya bilang mereka terserah mau dipakai ayat apa saya lebih tahu dari mereka kalau memang saya yang punya basic background sekolah itu ya madrasah. Setelah nggak berapa lama saya mau minum, ya udah disodorin lah itu segelas air putih dasar Al-Quran. Saya mau minum, tangan saya ditempel sama abang saya di Tobelo yang lebih besar lagi, adiknya yang abah yang ipar saya, kakak saya. Ya apa ditempel. Wis aja toh, aja ombe. Ya udah toh jangan diminum. Terus ya beliau abang saya beliau bilang sama mereka, kita nggak usah lah sumpah-sumpah begini, ini kan juga Al-Quran. Kita juga masa Al-Quran. Ya memang itulah kenyataannya bahwa mereka bisa pakai buat sumpah, pocong apa segala macam, pakai itu juga ya, itulah yang terjadi ya. Tapi ya itu kan keyakinan mereka ya, kita nggak bisa ini. Udah akhirnya nggak jadi saya minum itu. Udah minum, pokoknya dia mereka rapat, udah pokoknya kamu harus pindah dari Ambon sini, pindah dari sini, jangan saya lihat lagi mukamu, saya lihat kamu di sini, kamu harus pergi jauh-jauh. Akhirnya ya udahlah, akhirnya saya balik pulang lagi ke kontrakan saya. Satu hari, 2 hari kemudian abang saya dari Tobelo datang ke rumah, mampir ke rumah. Itu yang membuat saya terharu, yang membuat saya senang. Dibilang gini sama abang saya bilang begini sama saya, ya wis lah toh, nek pancen kowe iku agamamu saiki sing mbok percaya, ya wis toh lakonono. Apik. Saya merasakan ada satu dukungan dari mas saya merasa senang, saya merasa kuat. Ya wis gak apa-apa nek iku mbok percaya, tapi saya ngapik lakonmu. Ya aja iku. Maksud kali itu lanan. Aku orang mas, aku memang inilah memang yang aku temukan, yang aku jalani hidup saya seperti ini. Itu kebenaran yang harus saya terima gitu. Akhirnya kami mulai agak reda, baikan, nggak ini. Dan masanya juga akrab dengan saudara yang sudah seperti saudara, ya, namanya Waljon, ya, saya sebut namanya nggak apa-apa, ya. Mereka orang di dalam Tuhan kok. Waljon sama Rosmala itu nya, dan itu saya juga, ya. Mereka akrab, mereka ini seperti keluarga. Nggak berapa lama kemudian
mereka pulanglah karena memang kan dinas juga kan. Sudah singkat cerita, ya saya ke gereja. Saya ini rajin ke gereja setiap hari Minggu, entah apa. Nah, dan saya juga ikut aktif di kegiatan-kegiatan gerejawi apa segala macam. Nah ini akhirnya untuk pembaptisan. Ada orang Ambon juga banyak yang pengen baptis saya menjadi Bapak Serani itu. Akhirnya diangkat jadi anak, ya ada difretes, ada apa, tapi enggak, saya belum enggak ini. Saya sudah belum ada kepikiran untuk ke situ. Jadi menjadi anak angkat, jadi ini enggak ada kepikiran ke situ. Akhirnya tiba-tiba abang yang dari Manurung itu, yang dari Tobelo, ya dari Mangolek ya Tobelo, itu mau pulang ke kampung, ke tanah Jawa, Siantar, Huta Bayu, dan Siantar Huta Bayu. Pulang karena istrinya orang Ambon, jadi mau bikin borunya gitu, borunya pasti boru mamak lah, istilahnya boru sudah butar gitu kan. Dan kemudian bertepatan saya udahlah baptis di kampung aja. Disitulah saya pulang ke Sumatera, di tanah Jawa, di tanah Jawa, khususnya Lambau, Panambian 2. Itulah kami pulang ke situ, ketemulah di kapal. Ketemu di kapal waktu itu abang saya yang pertama itu, yang di Tobelo itu, sama Ito Rusmala, sama adik saya Waljon, ada keluarga juga dari abang itu, ketemu di kapal. Ya, ngomong-ngomong, ya mereka berbahasa. Waktu itu saya masih belum begitu paham banyak tentang bahasa Batak gitu, paling tahunya cuma mau latih lah, mau julai itu doang aja. Nah, oras, mungkin tahunya masih itu aja dulu, karena masih baru, belum begitu paham ya. Nah, akhirnya sampailah ke Siantar, ke tanah Jawa, di Lambau, Panambian 2 itu. Di sana, ya nggak tahu, singkat cerita, sampai di sana bapak itu cerita gitu loh, ini cerita tentang anaknya dulu kan 10, anak bapak itu 10, jadi mimpilah, dalam mimpi itu punya 10 jas, bagus ada, jadi tinggal sia jas, hilang 1 tinggal 9 jas. Nah dalam mimpi itu tinggal 9 jas, rupanya kenyataan mimpi itu tanda meninggal lah rupanya anak yang nomor 3, laki-laki. Waktu itu ya meninggal, masih remaja gitu, masih lulus SMA kalau nggak salah waktu itu. Ya, meninggal. Jadi itulah mimpi jas 10 hilang 1. Jadi meninggal anak yang 1 ini. Jadi tinggal 9. Nah, cerita punya cerita, disampaikanlah bapak ini tentang mimpinya kembali sama orang ini. Aku nggak tahu. Wah, tak tahu loh. Namar ngipi mau. Mado kosongoni. Oma ulos nandenggan. Tiup mak. Jalo mak. Uloson mak pengganti jas nama goi. Jadi terimalah ulos ini sebagai pengganti jas yang hilang itu. Itulah mimpinya kira-kira sebelum aku datang. Setelah aku datang itu diceritakan mimpi itu. Lah toh, memang aku setelah sampai di sana nggak tahu kenapa. Aku bilang begini sama mereka. Nggak mati tuh maaf saya sebutin namanya, almarhum Walmijon ya namanya. Nggak mati tuh anakmu nomor 3 itu. Hidup itu anakmu. Akulah anakmu yang nomor 3 itu. Ayah kok mak. Lagi tangis 5.000 riluk karena tutu iba. Mambi kisong nih. Atau orang mimikyu. Adong mangale ulas pagati jas nama gue. Lagi diceritakan waktu akan tutu isi. Tujul ma isi tetangga sudah. Ma anakku sudah bertului. Jangan mati be. Ma anakku. Anakku. Udah hidup kembali. Itulah. Tapi namanya juga masih polos, ya masih serba-serba bau apalah gitu ya, pikiran masih ini. Datanglah aku ke kuburannya yang meninggal ini, polos lah masih. Ya aku berdoa di dalam kuburan. Aku bilang begini, ini cerita ya sejarah bukan serta pengalamanku gitu kan. Aku berdoa gini, aku minta maaf ya, aku bukan menggeser kedudukanmu sebagai nomor 3 gitu kan. Aku minta maaf gitu kan. Tapi aku datang untuk menggenapi, aku datang untuk inilah istilahnya mengisi kosongan. Aku minta izin, ya aku hadir sebagai anak bapak yang nomor 3. Ya baik kok sampai saat itu sih ibadah roh aku. Itulah akhirnya
Setelah itu akhirnya ya udah tinggal lah memang rencana mau pembaptisan gitu kan. Kebetulan menghadapi istri abang ini menjadi buruh sendal putar karena abang saya yang pertama ini kawin sama buruh Manado gitu. Jadi mau dibikin buruh Bataknya gitu. Mungkin sekalian lah gitu kan. Jadi ya tinggal aku mau dibaptis. Tapi sebelum dibaptis ya disiapin satu nama gitu. Aku mau kasih namamu. Huleh maguar tu hoda, ubay maguar mu tu ubay maguar muda, amang. Ya. Nah, oleh mak, ini namanya Marojahan. Gue tau udah artinya si Marojahan. Gak tahu aku mak. Pokoknya udah saya panggil mak aja udah kayak mama saya udah. Dan kalau bahasa Batak, dan gue tahu artinya mak. Ada artinya. Gitu. Jadi aku nggak tahu artinya apa artinya itu. Jadi om artinya si Marojahan. Si Marojahan itu artinya kuat, kokoh, dan boy diwajakon. Teguh dia. Seperti itulah namamu, seperti itulah imanmu. Teguh, kuat, nggak bisa digoyang gitu. Jadi karena memang saya hadir di keluarga mereka, keluarga Manurung, dan menggantikan anaknya nomor 3 itu, maka dibikinlah nama saya karena nama saya kan Sugiarto. Tetap nama saya pakai itu nama yang dari orang tua yang melahirkan saya. Ya. Nah, akhirnya dibikinlah nama saya Marojahan Sugiarto Manurung gitu. Nah, akhirnya saya dibaptis di Siantar lah, di HKIP. Nah, di Siantar, gereja HKIP Siantar. Ada surat-surat baptisan, semua ada. Lengkap. Kalau mau bukti, ya, bukan rekayasa, semuanya ada. Bahkan ijazah saya juga ada, lengkap. Tidak rekayasa. Ini kesaksian yang benar. Jadi bukan diiming-iming, seperti apa kata kalian. Ya. Akhirnya, yang menjadi cerita yang dramatis adalah seperti ini. Waktu saya dibaptis, itu kayak seperti itu, seperti waktu Tuhan Yesus mau disalib itu, tiba-tiba mendung, hujan itu jam 2:30, jam 3 langit terbelah kayak gitu tuh. Seperti itu kejadiannya, itu nggak tahu, ya itulah yang saya rasakan saat itu gitu. Mendung, ada geluduk, kalau bahasa saya geluduk, halilintar, gitu. Ada apa sih kalau lupa bahasa Bataknya itu guntur ya. Logo, halo angin ya. Seperti itulah. Seperti itu saya rasakan. Disitulah saya baptis. Jadi nama saya tertulis Marojahan Sugiarto Manurung. Itu nama baptis saya. Nah setelah pulang dari baptis itu acara ini mambain guru Batak. Ini kakak saya yang pertama ini udah saya cerita sekarang ngomong kakak ya. Nah, kakak saya. Disitulah sekalian saya di hadapan dua. Dokon dua tulang sude masih Marojan anakku senomor tului. Nah, itulah dia bilang. Anakku. Yang mati anakku. Anakku. Ngamang nguli marah. Ya koma. Jadi memang ada satu anugerah yang saya dapatkan begitu luar biasa kasih Tuhan. Yang dahsyatnya bagi Tuhan yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Nah, akhirnya menjadilah saya anak nomor 3, jadi lengkaplah anak bapak yang di Siantar Tanah Jawa itu 10. Nah, jadi saya nomor 3. Nah, jadi akhirnya singkat cerita tahun 94 ya kisahnya kan 93 kan, masuk ke 94 saya pulang ke Tanah Jawa Siantar. Cuma 3 bulan saya di waktu itu di Siantar di Tanah Jawa 3 bulan. Disitulah saya baru tahu namanya Batak gitu. Nah, ada di situ memang banyaklah pertanian. Ada mardolat namanya marbabu. Pokoknya istilah-istilah Batak itu saya belajar semua. Ada ya emeh ya emeh. Nah emeh manjumur emeh. Nama yang emeh. Gitu. Ada di situ saya 3 bulan tuh belajar bahasa Batak juga. Nah, akhirnya kan tahun 94 saya balik ke Ambon. Nah, disitulah tahun 94, 95 lah. Ya saya memperdalam, saya kuliah teologi di Talake di Ambon, UKIM Universitas Kristen Indonesia Maluku. Nah, di situ saya kuliah untuk memperdalam tentang kekristenan dan memang saya memang pengen jadi pendeta gitu. Horas. Luar biasa kesaksiannya.
Gede Haleluya. asik ibe mak. Dan diterke bejol mak. Yang paloas. Nah, hampir 2 jam bercerita saking luar biasa Tuhan bekerja ya. Aduh ya. Eh, Padahal masih banyak lagi loh. Bersambung kayak ini, berseri kayaknya. berseri. Haleluya. Jadi kan udah sampai di Ambon. Di sanalah Iya. kalau bisa dibilang Amang Sugiarto. Amang Sugiarto yang sudah berubah namanya jadi Marojahan Sugiarto Manurung ya, Le ya. Iya mati itu. Iya. Jadi di sana kuliah berapa tahun kuliah di Ambon teologianya? Di Talake itu di UKIM saya ngambil yang D3 misionari 3 tahun. Tapi belum nyampe 3 tahun karena terus langsung hijrah ke Jakarta 97. Masih nyambung ceritanya. Iya, iya. Luar biasa. Kita memang pengen dengar lebih jauh, tapi kelihatannya ini mesti berseri nih. Jadi Mantap ya udah. jadi nanti mungkin Rabu yang akan datang jam yang sama, mungkin nanti Pak Sugiarto akan bagi lanjutannya. Sekaligus juga bisa nanti karena beliau itu adalah hamba Tuhan, bisa nanti Bapak menerangkan kepada kita bagaimana mengcounter iman Kristiani yang selama ini banyak diperhadapkan dengan iman yang iman saudara-saudara kita yang lain. Barangkali mungkin nanti ada titik temu, bukan mencari keruncingan ya, sehingga banyak teman-teman kita di luar sana mencari bukan titik temu ya, mencari kedamaian, tetapi mencari keruncingan malah sehingga terjadi kesalahpahaman, kebencian jadi tersebar, sehingga bukannya membuat Indonesia ini menjadi toleran, tapi menjadi terbelah. Nah mungkin nanti saya mohon nanti Pak Sugiarto nanti bisa memberikan juga kepada kita pencerahan bagaimana menyelaraskan hal ini, bukan keruncingan ya, artinya pertentangan yang kita cari, tetapi perdamaian ya. Betul. Karena mau nggak mau kita hidup di bangsa kita ini adalah terdiri dari berbagai bangsa, berbagai pemahaman, berbagai pengertian keimanan yang kita miliki. Nah makanya nanti kita berharap melalui acara-acara dari kami kita bisa menunjukkan sedikit saja ya kabar baik untuk mendamaikan, bukan mendamaikan tapi menyiarkan kedamaian sehingga kita bertetangga dengan lain agama, kita bisa saling bahu-membahu, gotong royong seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita. Saya rasa mungkin saya rasa kalau menurut saya mungkin sekian dulu sampai hari ini karena sudah hampir 2 jam. Mungkin nanti Rabu yang akan datang mudah-mudahan nanti ada waktu Pak Sugiarto nanti bisa memberikan lagi kelanjutannya dan pencerahan-pencerahan melalui Alkitab ya supaya kita semakin disadarkan, semakin tahu ya, semakin bisa kita bertanggung jawab atas kehidupan kita dan atas bangsa ini. Baik, pemirsa Ranjana Bahasa dimanapun kalian berada, jika ingin bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin membagikan kesaksian di channel kami ini, ada di layar, ada nomor telepon yang bisa, nomor WA yang mungkin bisa teman-teman bisa telepon kami, ceritakan kepada kami ingin bersaksi di channel ini, nanti kita akan atur waktu buat Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bersaksi. Yang kedua, Bapak Marojahan Sugiarto Manurung ada juga punya channel. Barangkali channel YouTube-nya mungkin bisa dikasih tahu kepada kita supaya mungkin teman-teman yang lain bisa mensubscribe, memberikan like, komen dan sebagainya untuk YouTube channel Bapak. Silakan namanya mungkin bisa diterangkan kepada kita. Ya, untuk saat ini mungkin ya perkenalan dulu kesaksian Pak Marbun untuk channel. Nanti saya lagi perbaiki itunya untuk channelnya. Jadi sekarang sih channelnya masih berkisar tentang ya kiprah. Bagaimana saya menjadi pemuji, ya, pujian, penyembahan seperti itu. Ya nanti saya akan atur sedemikian rupa Pak Marbun. Nanti kita akan bagaimana kita on air di ruangan ini untuk mendapatkan ya tadi seperti yang Pak Marbun katakan tadi. Ya. Nantikan kesaksian saya bagaimana saya menjadi istri saya Bu Rusida Butar menjadi pendeta, itu satu karunia Tuhan, punya anak 3, pokoknya masih panjang ceritanya, tunggu kesaksiannya di
channel Raja Nabasa, raja yang bijaksana. Mantap. Jesus Christ. Mantap, luar biasa. Baik, nanti juga untuk ke depan nanti kita juga akan buka line untuk bertanya. Juga nanti kita juga akan undang teman-teman kita yang lain untuk berbicara. Di channel ini kita akan sebarkan kabar baik yang mendamaikan baik antara kita maupun dengan yang lain. Baik, Bapak Sugiarto, mungkin sekian dulu acara kita pada hari ini. Mungkin kalau teman-teman dari Raja Nabasa Channel yang ingin bertanya bisa melayangkan ke email kami, nanti akan sampaikan kepada Bapak Sugiarto. Email kami adalah Raja Batak ya. Email kami namanya rajabatak69@gmail.com, atau juga bisa juga menghubungi WA kami yang ada yang tertulis di bawah layar ini. Hubungi kami, atau juga mungkin Bapak Ibu ingin mengajukan permohonan doa, bisa juga diserahkan kepada kami. Nanti teman-teman kami termasuk juga hambanya Pak Sugiarto juga bisa mendoakan di tempat kami supaya doa-doa kita bisa dijawab oleh Tuhan. Baik, mungkin ada kata-kata terakhir mungkin sebelum kita berpisah, Pak Sugiarto, silakan. Ya, terakhir buat saya, jadilah anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Percaya kepada Yesus sepenuhnya, ya, apapun masalahmu, apapun keadaanmu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena Yesus adalah harta yang terbesar dalam setiap hidup kita. Tidak ada keselamatan di bawah orang lain, tidak ada nama lain yang olehnya diselamatkan, kecuali hanyalah nama Yesus. Akulah jalan kebenaran hidup, tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah yang Alfa dan Omega. Semakin kuat engkau yang sudah percaya kepada Yesus, semakin teguh, dan yang belum percaya, kami percaya Tuhan Roh Kudus akan membuka hati saudara untuk bisa percaya bahwa siapa itu Tuhan Yesus sebenarnya. Amin. Baik, kalau begitu kita akan tutup acara ini. Kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seluruh subscriber kami di Raja Nabasa Channel yang sudah mengikuti acara ini. Kiranya tetap mendukung acara ini, channel ini supaya bisa tetap berkembang. Dan nanti saya mohon dengan hormat nanti Bapak Sugiarto akan berdoa buat kita, buat istirahat kita malam hari ini. Berdoa juga buat seluruh yang mendengar kita hari ini, bahkan seluruh pendengar Raja Nabasa di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Biar mereka juga diberikan kesehatan, diberikan tetap keteguhan melewati masa pandemi ini, supaya tetap dikawal oleh Tuhan, sehat selalu, ekonominya juga tetap dicukupi, bahkan tidak ada ya yang meninggal oleh karena Corona, dan biarlah juga Corona semakin membaik supaya kita juga bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan baik, bersosialisasi dengan baik, bahkan melakukan segala sesuatu seperti yang dulu pernah kita lakukan. Baik, saya serahkan kepada hambanya untuk menutup doa malam hari ini, dan juga kita berdoa buat pemerintah kita supaya tetap Tuhan melindungi pemerintah kita ini dan bisa memimpin bangsa kita ini dalam kebaikan. Silakan hambanya. Ya, mari kita satukan dalam doa. Inarabasik katakan dalam syanarabasik katakan. Oh, puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu, kehendak-mu, rencanamu dalam setiap kehidupan kami pada saat malam hari ini Tuhan. Kami percaya apa yang sudah kami lakukan, kerjakan buat malam ini Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Setiap kesaksian, bahkan setiap kalimat apapun yang kami utarakan, semua dalam aturan daripada Tuhan, pengalaman kehidupan pribadi kepada Engkau Tuhan. Berkati Pak Marbun menjadi alat-Mu Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Lewat Tuhan live streaming, lewat Tuhan sosial media, bisa dipakai untuk mewartakan kabar sukacita tentang kerajaan surga itu. Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Marbun dalam setiap tugas-tugasnya sebagai seorang sekolah, sebagai seorang pekerja yang begitu banyak kesibukan, tetapi menyempatkan dirinya untuk melayani di bidang ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati keluarganya, berkati pekerjaan usahanya, dan juga seluruh pemirsa yang ada, dan juga seluruh follower-follower yang ada yang saat ini mungkin hadir mendengarkan Tuhan, kesaksian ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati tambahkan iman percaya mereka tetap kuat di dalam Engkau, walaupun mungkin dalam kondisi situasi ekonomi yang saat ini sedang dirusak oleh satu Tuhan keadaan pandemi. Tapi kami yang percaya tidak ada satu kuasa lain yang dapat merusak iman kami, kepercayaan kami, harapan kami kepada Engkau Tuhan.
Karena kami tahu Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau selalu menyertai, dimanapun kami berada, Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara Bapak Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, perlindungan buat setiap orang percaya, supaya terlindung daripada penyakit-penyakit apapun, dan terutama Tuhan mereka harus menjaga protokol kesehatan apa yang dianjurkan pemerintah, mereka dapat juga melakukan dengan baik Tuhan. Dan juga Tuhan berkati bangsa negara Indonesia Tuhan, curahkan hujan pertobatan, hujan kuasa, hujan keselamatan bagi bumi pertiwi Indonesia. Selamatkan bangsa kami untuk kemuliaan Tuhan, untuk keluar dari kemulut ini Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh aparat pemerintahan yang ada. Dan terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pertemuan kami minggu depan Tuhan. Inarabasika ratakan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah mematrekkan pertemuan ini Tuhan, sehingga tidak ada kuasa lain Tuhan dapat menggagalkan rencana kami Tuhan, untuk mewartakan, untuk menyaksikan kebesaran kuasa Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pertemuan kami yang indah ini Tuhan. Dan bila Tuhan semuanya untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan istirahat kami malam ini. Kami istirahat dengan damai dan sukacita, besok bangun pagi dengan kesegaran, kekuatan daripada Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan hidup terus mengucap syukur di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Luar biasa kuasa Tuhan yang dialami oleh Bapak ini, sekalipun dulunya dia tidak percaya, fanatik, dan menganggap orang Kristen kafir, haram untuk datang ke gereja, dan lain-lain sebagainya. Tapi sekalipun dia tidak percaya, dia menolak, dia mengharamkan, tapi karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, akhirnya dia percaya Yesus. Dan kalau Tuhan yang memanggil, memilih, menetapkan, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Saya bersyukur satu jiwa lagi boleh diselamatkan oleh Tuhan. Semoga video ini saudara-saudara dapat memberkati dan menguatkan iman kita sekalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.